dia pun menelungkupkan kepala John ke dalam bak mandi dan ditahannya hingga sudah mati lemas. Terima kasih guys sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada rugi-ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Hello guys, welcome back to my channel. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Hari ini kembali lagi kita bertemu setelah semenjak sudah sekitar 2 minggu saya tidak buat video guys. Saya harap kalian semua masih dalam keadaan yang baik, sehat, dan ya begitulah. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga kepada kelima orang anaknya guys. Nah guys, penasaran dengan videonya? Jangan skip video ini, tonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan komen serta subscribe channel ini guys, biar channel ini semakin berkembang lagi guys. Oke guys, jadi ada seorang ibu rumah tangga bernama Andrea Pia Yates. Wanita yang lahir pada tanggal 2 Juli 1964 ini guys adalah seorang gadis yang lahir dari sebuah keluarga yang harmonis dan juga dikenal sebagai sosok yang periang, cantik, dan juga pintar guys. Dia juga guys sempat menjadi kapten tim renang dan merupakan anggota dari The Honor Society. Oke guys, kemudian dia bekerja sebagai seorang perawat terdaftar di University of Texas di Anderson Cancer Center dari tahun 1986 sampai 1994. Nah guys, jadi yang unik di sini adalah selama pendidikannya Andrea Pia Yates ini tidak mengenal yang namanya cinta. Dia tidak tahu namanya berpacaran, tidak tahu, pokoknya yang berhubungan dengan cinta dia tidak tahu guys. Popos keluar lagi. Hingga guys, pada saat dia berumur 24 tahun akhirnya dia memberanikan diri untuk berpacaran guys. Tetapi dia pun sakit hati, broken heart, dan ya begitulah. Karena semenjak dia pacaran, pacarnya ini sering selingkuh dari dia dan ya main di belakang seperti itu guys. Akhirnya dia patah hati dan inilah pertama kalinya dia depresi guys. Hingga guys, pada saat dia berumur 25 tahun dia bertemu dengan seorang pria bernama Rusty Yates. Nah guys, singkat ceritanya, pada tanggal 17 April 1993 akhirnya Andrea ini menikah dengan Rusty guys. Dan setelah 10 bulan pernikahan mereka dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Noah Yates. Noah Yates ini sendiri lahir pada tanggal 26 Februari 1994 guys. Nah guys, pada tahun 1995 Andrea kembali mengandung anak kedua mereka. Tetapi di masa mengandungnya ini guys, Andrea mengalami sedikit perubahan guys. Karena kegiatan-kegiatan rutin yang selalu dilakukannya seperti renang dan juga lari mulai berhenti guys. Dan dia juga mulai menyendiri dan tidak suka untuk bersosialisasi dengan orang luar guys. Nah guys, karena terlalu tidak mau bersosialisasi dengan orang luar, akhirnya dia menyekolahkan anak-anaknya di rumah guys. Jadi si Noah ini sekolah di rumah guys. Nah guys, akhirnya pada tanggal 12 Desember 1995 akhirnya anak kedua mereka lahir dan diberi nama John Yates. Kemudian guys, pada tahun 1996 Andrea kembali mengandung lagi guys. Tetapi kandungannya ini gugur. Dan guys, setelah itu pada tahun 1997 bulan Januari Andrea kembali mengandung. Dan akhirnya pada tanggal 13 September 1997 Andrea melahirkan anak ketiga mereka yang diberi nama Paul Yates. Nah guys, tidak cukup sampai di situ guys. 2 tahun kemudian pada tahun 1999 Andrea kembali mengandung lagi guys. Dan tepatnya tanggal 15 Februari 1999 Andrea melahirkan anak keempat mereka yang diberi nama Lucas Yates. Tuh, anak keempat. Nah guys, jadi ketika dia sudah mendapatkan 4 orang anak ini guys, si Andrea ini penyakitnya mulai timbul guys. Dimana dia merasa stres dan merasa seperti dilihat oleh banyak orang tetapi tidak ada orang guys. Jadi dia seperti melihat CCTV mereka yang ada di rumah-rumah itu. Dia menganggap seperti ada orang di balik CCTV itu yang sedang melihat kegiatan mereka di dalam rumah guys. Akhirnya si Andrea ini mulai stres guys. Pada tanggal 16 Juni tahun 1999 saat Rusty pergi bekerja,
Tiba-tiba si Andrea ini menelpon Rasti suruh cepat-cepat pulang karena dia seperti merasa sakit. Pada saat Rasti pulang ke rumah guys, Rasti menemukan si Andrea ini dalam keadaan dijari terus sembunyi di bawah meja guys. Jadi kayak paranoid gitu. Nah guys, akhirnya Rasti pun membawa Andrea ini ke rumah sakit untuk diperiksa kan. Saat dibawa ke rumah sakit, akhirnya diberi obat dan dia pun pulih. Saat pulang ke rumah guys, keesokan harinya Andrea mencoba melakukan percobaan bunuh diri dan minum banyak pil guys. Akhirnya si Rasti membawa Andrea kembali lagi ke rumah sakit dan pihak rumah sakit menyarankan kepada si Rasti untuk membawa Andrea ke unit psikiatris. Dan pada saat dibawa ke unit psikiatris, Andrea didiagnosis mengidap penyakit depresi mayor guys. Akhirnya dokter yang memeriksa si Andrea ini bilang kepada Rasti untuk, "Pak, stop dulu untuk punya anak. 4 saya sudah cukup. Kalau tambah 1 anak lagi, bisa-bisa Andrea mengalami penyakit yang lebih parah dari ini." Akhirnya Rasti menyetujui hal itu dan tidak mempunyai anak lagi guys. Nah dari sini keuangan mereka semakin membaik hingga akhirnya Rasti membeli rumah baru. Andrea pun dalam keadaan yang semakin pulih dan kembali ke Andrea yang dulu guys. Dia pun kembali untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah, kembali renang, lari, dan juga pokoknya pulih ya guys. Hingga akhirnya guys pada tahun 2000 Andrea mengandung lagi guys. Memang dia tidak bisa tahan betul. Dan pada tanggal 30 November tahun 2000 lahirlah anak terakhir mereka, anak kelima yang diberi nama Mary Yates. Jadi satu-satunya perempuannya dari 4 bersaudara yang tadi. Setelah kelahirannya itu kondisi mereka masih baik-baik saja guys. Hingga pada bulan Maret 2001 ayahnya Andrea jadi opanya si 5 anak ini meninggal dunia. Dan dari situ penyakit si Andrea kambuh lagi guys. Dan akhirnya guys pada pagi pukul 8 lewat 10 menit waktu setempat, pada tanggal 20 Juni 2001 Rasti ini seperti biasanya mau pergi bekerja. Dan rupanya si Rasti di prank guys. Kenapa saya katakan di prank guys? Karena Andrea berpura-pura baik saat suaminya masih di rumah. Jadi Andrea keluar menyiapkan sarapan dan memberikan sarapan kepada kelima orang anaknya dan juga baby Mary. Dia juga memberi sarapan kepada suaminya. Jadi suaminya berpikir bahwa oh Andrea sudah kembali pulih, sudah tidak berhalusinasi ke apa itu. Dan pada pukul 9.00 akhirnya Rasti pergi bekerja guys. Nah guys, setelah Rasti pergi bekerja, mulailah muncul otak setan dalam Andrea guys. Saat Rasti begitu naik mobil keluar, akhirnya Andrea masuk ke kamar mandi, menyalakan keran air sampai full. Setelah bak mandi itu full, dia memanggil ketiga anaknya yakni John, Lucas, dan Paul guys. Nah guys, ketiga anaknya ini saat masuk, dia memanggil John dengan sangat lembut. "John, mari sini John." Kalau bisa diartikan ya seperti itulah. Dia memanggil John guys, dan saat John datang, dia pun menelungkupkan kepala John ke dalam bak mandi dan ditahannya hingga sudah mati lemas. Kemudian guys dia memanggil anaknya yang ketiga yaitu Paul. Saat Paul datang, dilakukan hal yang sama lagi guys. Dan begitu juga anak keempatnya si Lucas, dia menelungkupkan dan mati dengan cara yang sama. Setelah mereka bertiga meninggal, dia pun mengangkat mereka dan merapikan mereka di atas tempat tidur dan menutup dengan selimut guys. Saat ketiganya sudah mati guys, dia pun memanggil anak pertamanya si Noah dan juga membawa anak bayinya si Mary guys ke dalam kamar mandi itu. Kalian tahu guys, di depan Noah anak pertamanya, dia mengangkat baby Mary dan mencelupkannya ke dalam air hingga bayi itu meninggal guys. Jadi si Noah karena takut, Noah bilang, "Apa yang kau lakukan, Bu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Ibunya bilang, "Kau diam kau, sebentar giliran kau." Akhirnya guys, saat baby Mary meninggal, dibiarkannya mengambang di atas bak mandi itu guys. Kemudian Noah lari, dia pun mengejar Noah guys. Mereka kejar-kejaran di dalam rumah dan akhirnya Noah berhasil ditangkap dan sama guys, dibunuh dengan cara yang sama. Noah sempat berusaha untuk kembali hidup guys, tetapi ibunya sangat jahat dan akhirnya Noah pun juga lenyap guys. Akhirnya guys dia mengangkat kedua jasad ini dan menyusunnya bersama dengan ketiga saudaranya yang sudah meninggal tadi dan ditutup dengan selimut. Setelah menyusun mereka di atas tempat tidur guys, dia pun menelpon suaminya
Dan suaminya ini baru sampai di kantor guys. Dia menelpon Rasti jam 10 guys. Tadi dia berangkat jam 9 kan? Jam 10 dia baru sampai. Dia sudah ditelepon. Nah guys, akhirnya saat dia menelpon, dia menyuruh Rasti untuk segera pulang ke rumah. Rasti pun bertanya ada apa, dan dia menjawab sudah waktunya. Rasti pun sudah sangat curiga. Oh, pasti dia melakukan sesuatu pada anak-anak saya. Dan akhirnya Rasti pun bertanya yang mana, dan kata Andrea semuanya. Akhirnya cepat-cepat nih Rasti sudah takut. Aduh, anak saya kelimanya sudah mati nih, bagaimana nih. Jadi akhirnya dia pun pulang ke rumah. Dan saat sampai di rumah ternyata sudah ada polisi, karena si Andrea sudah menelpon polisi lebih dulu baru menelpon Rasti guys. Dan akhirnya Andrea pun ditangkap dan kelima orang anaknya dimakamkan di daerah setempat guys. Dan akhirnya guys, setelah persidangan, Andrea dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam 40 tahun guys. Setelah 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2005, pihak Andrea menyatakan banding ke pengadilan, dan di tanggal 26 Juli 2006 Andrea dinyatakan tidak bersalah karena alasan kegilaannya yang tadi guys. Jadi karena penyakitnya yang katanya parah itu, akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah. Dan akhirnya Andrea pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan bagaimana dengan Rasti dan Andrea guys? Jadi pada saat dia membunuh anak-anaknya itu, Rasti telah memutuskan untuk bercerai dengan si Andrea. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan komen, serta subscribe channel ini, biarlah channel ini semakin berkembang lagi guys. Thank you. Akhir kata, bye.